Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Video kali ini saya akan membahas mengenai matriks elementer. Mari kita lihat. Oke, yang pertama adalah definisinya. Apa sih matriks elementer tersebut? Nah, sebelumnya saya tetap dan mengulang kepada Anda bahwa materi ini diambil dari literatur karya Ron Larson. Oke, nah kita melihat matriks elementer itu merupakan sebuah matriks persegi, ya, dimensinya n kali n, yang matriks ini dapat dirubah menjadi matriks identitas juga dengan dimensi n kali n hanya dengan satu kali melakukan operasi baris elementer atau satu kali operasi kolom elementer. Misalkan matriks ini, kita melihat matriks ini memiliki elemen pada baris pertama 1, 0, pada baris kedua 2, 1. Untuk mengubah matriks ini ya menjadi sebuah matriks elementer, kita cukup atau kita perlu mengubah 2 menjadi 0. Tetapi ingat, perubahan ini tidak bisa semata-mata dengan melakukan konversi, mengubah 2 menjadi 0 begitu saja. Tapi kita harus membuatnya menjadi sebuah matriks yang baris ekivalen dengan A ini. Nah, kita perhatikan, ingat kembali prinsip kita dalam melakukan operasi baris elementer, maka kita menggunakan pengurangan ya, pengurangan dari 2 kali baris pertama ya. Atau kita menyumblahkan dengan kata lain kita menyumblahkan negatif 2 kali baris pertama dengan baris kedua untuk menghasilkan baris kedua yang baru. Nah, dan jadi kalau kita melakukan pengurangan maka otomatis minus 2 tambah 2 jadi 0. 0 kali minus 2 kan tetap 0. Jadi baris matriks A ini akan menjadi 1, 0, 0, 1. Dia menjadi sebuah matriks identitas. Nah, karena prinsip ini maka matriks elementer pun bisa kita gunakan bersamaan dengan operasi perkalian matriks untuk melakukan operasi baris elementer. Nah, kita bisa merepresentasikan urutan-urutan dalam operasi baris elementer dengan sebuah atau beberapa ya matriks-matriks elementer. Nah, mari kita pertama akan melihat bagaimana merepresentasikan operasi baris elementer dengan menggunakan matriks elementer. Misalnya, ini matriks kita yang tadi, kita tahu dia merubah menjadi matriks identitas dengan cara minus 2R1 tambah R2. Atau baris kedua, untuk mengubah baris keduanya. Nah, maka matriks elementernya adalah seperti ini, 1, 0, negatif 2, 1. Kita lihat operasi perkalian matriksnya. Jika kita lakukan operasi perkalian matriks seperti ini, ya, dengan langkah deskripsi seperti ini yang bisa Anda lihat di sini, maka kita mendapatkan sebuah matriks identitas seperti tujuan kita yang tadi. Mari kita melihat contoh lainnya. Misalnya ada sebuah matriks B dengan elemen-elemen 1, 0, min 4, 0, 2, 6, 0, 1, 3. Kita akan melakukan perubahan terhadap matriks ini. OBE yang dilakukan adalah, misalnya kita mau merubah baris kedua, ya, membentuk baris kedua yang baru, maka kita mengalihkan baris kedua yang sudah ada dengan 1/2. Nah, maka matriks elementer yang berasosiasi atau setara dengan operasi ini adalah seperti ini. 1, 0, 0, 0, 1/2, 0, dan 0, 0, 1. Oke. Mari kita lihat bagaimana operasi perkalian matriks ini dilakukan. Nah, dengan menggunakan perkalian matriks elementer dengan sebuah matriks, kita bisa melakukan operasi baris elementer yang setara dan mendapatkan hasil yang sama. Nah, apabila kita bisa menggunakan matriks elementer sebagai mungkin bisa dibilang menggantikan ya, tapi ya kita juga mungkin tidak akan menggantikan sepenuhnya, tetapi sekarang kita bisa menggunakan matriks elementer untuk melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pertama kita ingat, dalam eliminasi Gauss-Jordan kita membutuhkan beberapa operasi baris elementer untuk akhirnya mendapatkan sebuah bentuk eselon baris tereduksi. Karena butuh beberapa operasi baris elementer, maka
kita juga membutuhkan beberapa matriks elementer. Andaikan terdapat sejumlah K, ya, K langkah untuk operasi baris elementer, maka berarti kita juga memiliki K matriks elementer. Nah, dengan prinsip perkalian matriks, maka matriks B adalah sebuah matriks yang baris setara dengan matriks A. Ya, dalam prinsip yang Anda lihat ini, ya. Maka dengan matriks elementer jumlah K, maka kita mengalihkannya dari yang paling ujung dulu. Oke. Nah, mari kita melihat sebuah matriks A yang merupakan augmented matrix. Bagaimana cara kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan? Nah, mari kita lihat. Pertama, langkah pertama OB yang dilakukan adalah kita menjumlahkan negatif 2 kali baris pertama ke baris kedua untuk mendapatkan baris kedua yang baru. Nah, itu seperti ini, ya. Jadi 1 kali minus 2 minus 2, 3 kali minus 2 minus 6, 2 kali minus 2 minus 4. Jumlahkan dengan 219, ya, baris kedua. Nah, 0, min 5, dan 5 adalah hasil dari penjumlahannya. Jadi minus 2 tambah 2, 0, minus 6 tambah 1, negatif 5, dan minus 4 tambah 9, hasilnya adalah 5. Nah, matriks OBE, matriks hasil OBE-nya itu adalah seperti yang di tengah. Kemudian, kita lihat tadi, operasi baris elementernya adalah negatif 2 kali baris pertama. Maka, matriks elementer yang setara adalah seperti yang ini. Kita lihat bahwa ini, ya, ini menandakan baris pertamanya, kalau pada kolom pertamanya, ya, karena kita mengalihkannya dengan negatif 2, maka di sini kita akan negatif 2 dan dijumlahkan dengan baris kedua. Makanya posisinya ada di sini. Langkah selanjutnya, nah, baris kedua sudah oke, kita sekarang baris kedua kolom pertamanya sudah 0. Oke, sekarang kolom keduanya, ya, negatif 5. Kita harus buat dia menjadi 1, maka kita kalikan dengan negatif 1/5. Hasilnya seperti ini. Maka matriks elementer yang setara dengan operasi ini adalah seperti ini. Nah, ini kita tuliskan dengan nama E2. Dan kita akan mengubah, ya, baris pertama kolom kedua menjadi 0 dengan cara menjumlahkan baris pertama dengan negatif 3 kali baris kedua. Hasilnya menjadi seperti ini. Ini sudah ada dalam eselon baris tereduksi. Dan matriks elementer yang setara dengan operasi ini adalah seperti ini. Nah, kita lihat, kita butuh 3 langkah OBE dan kita akhirnya juga memiliki 3 matriks elementer. Mari kita coba melihat, ya. Dalam kasus ini berlaku matriks B itu adalah matriks elementer ketiga kali matriks elementer kedua kali matriks elementer pertama dan dikali A. Nah, kita lihat bagaimana operasi perkaliannya, ya. Jadi saya mulai dengan mengalihkan S1 dengan A, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi, sekarang saya kali hasil kali S1 dan A, saya kalikan dengan E2. Ya. Hasilnya sama dengan operasi baris elementer kedua. Dan yang ketiga saya kalikan dengan matriks elementer ketiga, kita dapatkan hasil yang sama dengan hasil dari operasi baris elementer ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana merepresentasikan operasi baris elementer dengan menggunakan matriks elementer. Hasil yang didapat sama. Sampai di sini untuk video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.